Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik masih di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bagaimana sih caranya kita memulai untuk belajar di Microsoft Excel? Dan untuk bersingkat waktu bagaimana kalau kita lanjutkan saja di halaman berikutnya? Baik teman-teman, seperti biasa tentunya kita akan masuk ke aplikasi Microsoft Excel. Ketikkan saja di sini adalah Excel, maka akan tampil seperti ini dan langsung kita buka. Ini adalah tampilan awal daripada Microsoft Excel. Jadi kita itu bisa membuat kalender ya teman-teman seperti ini, kemudian aktivitas harian, tetapi yang sudah dibuat template. Tentunya kita tinggal menggunakan. Dan untuk ke arah itu tentunya kita harus belajar dari awal bagaimana sih sebetulnya penggunaan dasar-dasar daripada Microsoft Excel. Dan untuk mempersingkat waktu teman-teman, mari kita buka saja. Di sini adalah blank workbook. Kita langsung klik. Nah, ini adalah tampilan awal daripada Microsoft Excel. Di mana sama seperti Microsoft Word, ada beberapa tab di sini atau menu katakanlah. Ada file, ada home, ada insert, ada page layout, ada formula. Kemudian di sini ada data, review, view, dan help. Tentunya untuk satu-satunya ini ada sub daripada menu. Seperti misalnya file, ketika kita klik maka di sini akan ada beberapa submenu dan diantaranya perlu juga kita ketahui misalnya untuk account dan option. Masalahnya begini, kenapa Kang Asik berbicara account? Karena di sini adalah menunjukkan bahwa Microsoft Excel yang kita gunakan itu versi berapa, dan kebetulan di sini Kang Asik menggunakan Product Information Office yaitu tahun 2021. Nah, untuk teman-teman misalnya ada yang lebih bagus lagi atau lebih atas dari tahun 2021 atau mungkin di bawahnya 2021, kalau menurut Kang Asik pada dasarnya itu sama saja, hanya ada beberapa perbedaan tampilan desain grafisnya, tetapi pada dasarnya itu mempunyai fungsi yang sama. Kemudian nanti untuk option, nah ini teman-teman ada Excel option. Ini untuk apa? Beberapa submenu yang akan kita pelajari terutama mengenai misalnya di sini language, ini bahasa yang akan kita gunakan. Misalnya ingin menggunakan bahasa Indonesia, jadi tinggal klik saja seperti ini. Kalau misalnya teman-teman belum ada bahasa Indonesia, kita tinggal add language. Kemudian untuk di local file location, nah ini penyimpanannya itu bisa kita setting. Misalnya teman-teman ini mau di setting di mana, nanti itu bisa diolah seperti itu. Selanjutnya kita kepada pokok bahasan hari ini, itu adalah subbagian daripada menu file ya. Kemudian untuk home juga sama, di sini ada beberapa submenu, ada clipboard, font, kemudian alignment, number, style, dan lain sebagainya. Ini disebutnya adalah ribbon. Di mana alignment itu adalah nanti untuk menampilkan angka, baik itu nanti berupa rupiah ataupun berupa tanggal dan lain sebagainya. Itu nanti diolahnya di sini. Kemudian ini untuk alignment, ini posisi ketika huruf atau angka yang kita ketikkan posisinya apakah di tengah, di pinggir, atau seimbang, atau di atas, atau di bawah, diaturnya adalah di sini. Kemudian tagnya disatukan dalam satu kolom, misalnya diaturnya di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Atau mungkin tagnya ingin posisi horizontal atau vertikal, juga diaturnya di sini. Itu adalah salah satu format cell. Kemudian ini untuk font sama saja ini seperti Word. Di sini adalah pengaturan daripada huruf, ketebalan, dan selanjutnya misalnya untuk insert. Nah, di sini ada pengaturan tipe. Kemudian kita bisa juga nanti membuat grafik secara otomatis dan grafiknya bervariasi. Ada garis, ada batang dan lain sebagainya. Kemudian juga ini ada layout, di mana layout itu ya seperti di Microsoft Word ada portrait, kemudian ada landscape. Seperti itu termasuk marginnya, karena di sini adalah Excel sama seperti Word bisa dicetak. Jadi posisinya bisa diatur, dan ingin menggunakan kertas seperti apa juga ada di sini pengaturannya di page setup. Itu teman-teman hanya pengantar sekilas ya. Selanjutnya untuk formula, kemudian ke sini data, review, dan help itu bisa dipelajari secara perlahan untuk selanjutnya. Dan karena Microsoft Excel ini adalah pengolah angka, maka di Microsoft Excel itu ada penjumlahan otomasi. Jadi dijumlahnya tidak manual, tidak satu persatu. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel, ya teman-teman tidak usah menggunakan kalkulator, karena
Microsoft Excel itu sendiri kan pola angka. Baik teman-teman, kita mulai saja pengenalan awal. Nah, di sini lihat kursor Kang Asik, ketika diklik ini namanya adalah kolom. Jadi kolom itu cirinya adalah huruf. Ada A, B, C. Nah, ini namanya adalah sekali lagi kolom. Jadi kalau Kang Asik klik seperti ini adalah namanya kolom B. Kemudian selain kolom, jadi di Microsoft Excel itu ada yang sifatnya ke pinggir. Ini namanya adalah baris atau row. Ketika kita klik di sini, lihat kursor Kang Asik, di sini akan ada keterangan A1. Artinya bahwa ketika klik di sini itu artinya adalah kolom A pada posisi 1. Misalnya di sini B berarti pada kolom B row 1. Kemudian dalam Microsoft Excel ada juga yang disebut range. Range itu adalah perpaduan antara beberapa kolom dan beberapa row. Misalnya klik di sini A1 kita tarik misalnya ke sini ke E5. Nah, ini namanya adalah range. Kemudian untuk masalah pengetikan ya sama saja, hanya beberapa poin mungkin yang berbeda karena kalau Microsoft Word itu adalah pengolah kata dan ini kan pengolah angka. Misalnya langsung saja kita praktekkan, mari bersama-sama kita membuat misalnya di sini misalnya daftar inventaris barang. Di bawahnya ada beberapa kolom, misalnya di sini ada kolom nomor, kemudian di sini adalah nama barang misalnya, kemudian jumlah barang, dan yang terakhir kita ketikkan adalah keadaan barang. Ini kita latihan mengetiknya saja dulu. Misalnya ini nomor, ini bisa diperkecil dengan cara, lihat teman-teman, kursor Kang Asik seperti ini, ada panah ke kiri ke kanan, kita tinggal menarik seperti itu. Kemudian di sini nama barang, seperti itu ya. Ini masih belum disatukan. Kemudian jumlah barang dan keadaan barang. Untuk menyatukannya, kita klik di sini, misalnya kita tarik. Nah ini fungsinya daripada merger and center. Nah ini yaitu pada menu home submenu alignment. Nah di sini yaitu pada merge and center. Jadi perintah merge and center ini satukan dan simpan di tengah, artinya seperti itu. Kita klik maka akan bersatu seperti itu. Kemudian ini juga sama, masih di merge and center seperti itu. Kemudian keadaan barang. Nah setelah seperti itu kita misalnya tinggal memasukkan. Nah, ini angka 1 misalnya. Kita bikin 5 aja dulu ya, 2 dan 3. Nah ini keistimewaannya di Microsoft Excel. Jadi manakala kita membuat angka 1, 2, dan 3, ke bawahnya itu sampai berapapun. Jadi tidak perlu kita mengetikkan satu persatu karena sudah otomatis. Caranya, jadi dari ini angka 1 kita klik, jangan dilepas, drag artinya tarik ke sampai angka 3. Nah, kursor ini kita arahkan ke titik paling ujung di bawah sampai berubah menjadi tanda plus. Kita tinggal tarik saja, misalnya nomor 5 nih, tambah 2 lagi. Kita lepas sudah jadi angka 5. Jadi seperti itu. Nah, posisinya angka 1, 2, 3, 4, 5 ini supaya ke tengah tinggal ini saja. Masih di menu alignment pada menu home. Nah, posisi di sini kita tinggal klik maka akan ke tengah. Nah ini sama tadi untuk nama barang. Jadi karena ini ada 2 kolom kita satukan dulu. Klik di sini teman-teman. Kemudian tarik. Sama lakukan merger and center. Nah ini sama. Jadi kita tinggal tarik ke bawah maka akan terjadi kolom yang sama. Nah seperti itu. Kemudian jumlah barang pun sama. Kita klik, tarik, kemudian merger ya. Dari sini kita tarik juga ke bawah. Kemudian keadaan barang sama, merger. Kita tinggal tarik, klik, tarik ke bawah. Jadi sudah lengkap seperti ini. Nah, agar tampilannya terlihat rapi, tentunya kita klik di sini di nomor. Nah, nomor itu berarti posisinya di A2 ya. Kolom A, row 2 itu maksudnya. Jadi kita di sini tarik ke sini. Kita bikin garis-garisnya itu pada posisi masih di menu home atau tab home pada ribbon font sini. Kita klik ini. Nah, seperti itu. Kita cari jadi all border. Jadi semuanya kita kasih garis. Kita klik. Maka akan tampil seperti ini. Nah, ini misalnya daftar inventaris barang supaya posisinya di tengah bagaimana? Nah, itu tadi. Kita klik dari sini.
sampai ujung ini biar sama, kita merger and center, nanti akan ke tengah. Supaya jangan berdekatan seperti ini, bagaimana caranya Kang Asik? Gampang. Jadi kita klik kanan di row 2 ini, jadi supaya tabel ini turun. Klik kanan, kemudian insert, nah itu masukkan perintah insert. Jadi sudah turun dengan sendirinya. Seperti itu. Kalau misalnya ada ini sisa tadi garis, kita tinggal seperti ini, balik lagi ke sini. Jadi no border, maka garis akan hilang. Misalnya ini untuk memperjelas huruf, berarti kan tinggal kita kasih bold. Misalnya angkanya untuk judul, hurufnya untuk judul ini harus 14 misalnya. Gampang, kita tinggal nambahin. Kemudian untuk huruf ini misalnya kita kasih adalah 12. Jadi seperti itu teman-teman. Mengetiknya sama, jadi mirip-mirip di Microsoft Word, jadi tidak ada bedanya. Hanya di sini khusus untuk pengolah angka. Ini nomor belum ke tengah, lupa kita ketengahkan. Misalnya di sini nama barang kita ketik lemari, kemudian kursi, kemudian meja, kemudian di sini cermin misalnya. Kemudian di sini adalah bingkai foto. Nah ini kenapa di tengah? Tadi posisinya pada waktu merger itu merger and center. Caranya supaya ke pinggir, klik dari sini, tarik ke bawah. Kemudian ini ya, line left. Sedikit lagi ya. Misalnya ini jumlah barang, kita sembarang saja angka berapalah, 5, kemudian di sini 6, di sini 9. Misalnya di sini 2, misalnya di sini 4. Misalnya keadaan barangnya bagaimana? Misalnya keadaan baik, itu misalnya sedang, kemudian baik, sedang lagi, misalnya yang terakhir rusak. Ini misalnya teman-teman nggak suka di tengah, gampang tinggal kepinggirkan lagi. Jadi sama, hanya bedanya nanti dalam hal pengolahan angka saja. Jadi seperti itu teman-teman. Misalnya kita ingin mengetahui nih ya, kita misalnya di sini merger dulu nih. Kita ingin mengetahui jumlah angka nih dari sini. Berapa sih jumlah keadaan barang secara keseluruhan? Atau misalnya kita di sini kasih angka dulu, misalnya jumlah barang, kita kasih tabel juga. Jadi ketika ini jumlah barang, jadi tidak usah dihitung secara satu persatu. Ini kelebihan daripada Excel. Bagaimana caranya? Klik di sini. Ini ya, berarti ini posisinya di angka 5. Kita tarik sampai di ujung ini, karena ini akan menjadi penjumlah. Caranya bagaimana? Kita masih di tab home atau menu home, yaitu di ribbon ini, di ribbon editing ya, yaitu auto sum atau jumlah secara otomatis. Jadi kita tinggal klik saja, maka langsung keluar angka 26. Jadi itu untuk sementara dasar-dasar daripada penggunaan Microsoft Excel. Ini adalah secara sederhananya, dan tentunya nanti kita lanjutkan yang lebih kompleks lagi atau untuk mengetahui fungsi-fungsi yang lainnya tentunya di konten video berikutnya. Baik, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan atau ada permintaan, misalnya ingin dibuatkan video tentang apa mengenai aplikasi Microsoft Excel, silahkan komentar saja tentunya di kolom komentar di bawah. Berjumpa lagi dengan Kang Asik di konten video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos!